mengundang untuk berdoa dalam juga momen untuk turunnya Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kami bersyukur kami mempunyai Ibu Teresa dari Kalkuta yang selalu menjadi inspirasi sebagai manusia yang mengikuti Yesus Tuhan kami. Dan tentunya juga kami sungguh-sungguh sangat bersyukur dengan Bunda Maria, Ibu Yesus, yang terlebih dahulu sebagai manusia telah dipersiapkan dan menjadi manusia yang sungguh memberikan hidupnya sepenuhnya untuk jalan rahmat Tuhan berlimpah kepada kami semua dan selama-lamanya. Tuhan, kami ingin merenungkan bagaimana Ibu Teresa juga terinspirasi dari Ibu Maria yang selalu sekali untuk Yesus, selamanya untuk Yesus, dalam kerendahan hatinya untuk setia. Dalam teladan kesetiaannya itu kami ingin memakai renungan malam ini, menyelami juga kesetiaan kami untuk mengikuti Tuhan. Berkatilah kami dan juga seluruh perjalanan doa pada malam hari ini, semakin menambah kami semakin setia untuk mengikuti Yesus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin menawarkan renungan malam ini dengan sedikit temanya itu sekali Tuhan, selamanya Tuhan. Ya, intinya itu. Sekali kita beriman, tidak ada satupun yang akan membuat kita tidak beriman. Karena kita semakin menemukan bahwa seluruh hidup kita hanya dalam Tuhanlah menemukan kedalamannya, kesungguhannya, dan juga dampaknya. Malam ini saya ingin mengajak untuk melihat bagaimana Bunda Maria, yang juga kita sedang doakan dalam bulan Rosario ini, yang lalu kita melihat ketaatannya yang kreatif, dan kali ini kita ingin melihat kesetiaannya yang inspiratif. Ya. Kesetiaan dalam arti luas dan dalam arti sempit, saya coba bayangkan dengan hidup Ibu Maria. Kita sudah banyak mendengar kisah-kisah dalam kitab suci, tidak banyak sebenarnya tentang kisah Ibu Maria dan juga Santo Yosef. Ya. Tetapi kisah-kisah yang dipilih itu benar-benar kisah tentang ibu. Seorang ibu yang selalu unggul dalam bagaimana memberi hati kepada anaknya. Kalau kita mengingat seluruh sejarah hidup kita, pasti setiap dari kita mempunyai yang namanya relasi secara intim dengan ibu. Ada beberapa juga dengan bapak ya. Tapi jujur saya pribadi, saya lebih mempunyai relasi intim dengan ibu saya, almarhum ya. Dengan bapak itu urusan bisnis. Dalam arti bisnis bukan dalam arti soal dagang, tapi hal-hal yang sifatnya permukaan ya. Jadi tidak pernah saya dapat bicara secara lebih intim dan lebih dekat dengan bapak dibandingkan ibu. Tapi itulah kenyataan. Di samping juga sejak SMP saya tidak pernah di rumah karena masuk seminari dan seterusnya. Tetapi bagaimanapun pengalaman dengan ibu itu adalah pengalaman yang selalu memberikan yang namanya kesejukan. Ya, hati seorang ibu itu kan tidak hanya untuk anaknya. Tentu ada banyak hal-hal yang terjadi di masyarakat secara berbeda, tapi itu kan karena sesuatu hal. Secara naluri dan secara alami, hati seorang ibu itu selalu untuk anaknya. Mari kita lihat bagaimana Bunda Maria mempunyai hati pada Yesus dari sebelum Yesus lahir, bahkan sampai setelah Yesus wafat pun. Saya menggambarkan kesetiaan Ibu Maria itu adalah tentang hati. Hati yang dipersembahkan. Dan hati yang dipersembahkan adalah hati yang selalu membawa
setiap peristiwa harian itu sebagai anugerah di mana Ibu Maria merenungkannya. Kita tahu tentang setiap perikop dari Ibu Maria itu tentang Yesus yang tidak dapat dia pahami, tetapi setiap akhir dari perikop itu selalu dikatakan Maria menyimpannya dalam hati. Menyimpan dalam hati itu bisa ada dua kemungkinan. Menumpuk atau mencoba terus mengolahnya. Dalam pemahaman dan perenungan saya, Ibu Maria Bunda Yesus itu tidak menumpuk, tidak seolah-olah hanya dipendam gitu ya, tidak. Dia selalu mengungkapkan. Dia mengungkapkan ketidaktahuannya dalam pujian pada Tuhan. Ini yang menarik. Coba kita lihat kisah tentang dia menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Di saat itu, Ibu Maria yang mengatakan, terjadilah padaku menurut kehendakmu, dan setelah itu Ibu Maria menyimpannya dalam hati. Lalu dia, sebenarnya kisah itu kan dekat dengan kisah dari kunjungannya ke Elizabeth, saudaranya, saudara sepupunya. Jadi ketika ada dikatakan akan mengandung dari Roh Kudus, lalu setelah itu dia mengunjungi Elizabeth, kisah perikopnya ya Bapak Ibu ya. Soal waktunya saya nggak tahu, tapi dalam perikop itu kan setelah itu Ibu Maria mengunjungi Elizabeth. Dan ketika dia menyapa Elizabeth, anak yang ada dalam kandungan Elizabeth melonjak kegirangan. Dilukiskan dalam Injil Lukas dan juga semua Injil. Dan di situ digambarkan bagaimana Ibu Maria yang mempunyai hati pada Yesus, ia sampaikan kepada saudaranya yang juga mengandung dari Roh Kudus. Dan itu pun juga suatu bentuk kegembiraan. Jadi setelah dia menyapa Ibu Maria, Ibu Elizabeth, lalu dia berdoa. Berdoa apa? Berdoa Magnificat, ya, memuliakan Tuhan. Betapa agungnya Tuhan, dimuliakanlah Tuhan, dan semuanya itu kan dari kidung ya, kidung agung itu. Kidung agung yang dijadikan puji-pujian dari Magnificat Ibu Maria atas anak yang dikandungnya dan juga Elizabeth. Lalu juga ketika Yesus berumur 12 tahun, dia meninggalkan orang tuanya, saat itu Ibu Maria terdiam dan menyimpan semua dalam hati, merenungkannya. Begitu pula ketika Ibu Maria ada di bawah kaki, di kaki salib ya, ketika Yesus diturunkan, Pieta. Di situ juga dikatakan Ibu Maria menyimpan dalam hati. Nah, banyak perikop yang menunjukkan Ibu Maria selalu menyimpan dalam hati. Dan menyimpan dalam hati ini adalah suatu proses merenungkan, melihat di balik proses itu ada misteri besar, sampai pada akhirnya semuanya itu menjadi kekuatan Ibu Maria untuk percaya pada Yesus. Maka di sini yang saya gambarkan, kesetiaan Ibu Maria untuk selalu hadir dalam hidup Yesus sendirilah yang akhirnya membuat dia semakin mengetahui bahwa hidupnya hanyalah pada Yesus. Di sini Bapak Ibu, Ibu Maria tidak lagi semata-mata sebagai ibu, tapi dia juga sebagai murid. Sebagai murid yang sungguh terlalu menyadari ada sesuatu yang besar yang akan terjadi dalam diri Yesus yang dia perlu belajar dan terus belajar memahaminya dalam kapasitasnya sebagai manusia. Mari kita bayangkan ya, misalkan ya kita anggap aja misalkan kita sebagai Bunda Maria mencoba merenungkan bagaimana karya besar Allah yang akan terjadi dalam diri Yesus ya. Itu kan di luar kemampuan manusia untuk merenungkannya. Maka
kalau saya mengamati, Ibu Maria selalu hidup dalam keheningan dan menyiapkan semuanya, merenungkan semuanya di dalam hati. Untuk itu, saya mencoba mengeluarkan lagi tema pada bulan ini, MMT ya. Temanya kan, buatlah segala sesuatu dengan cinta yang besar ya. Mari kita lihat tema kali ini dan dalam kaitan dengan tema kesetiaan Ibu Maria sebagai teladan hidup orang beriman. Mari kita lihat satu persatu. Ini sudah pernah saya tayangkan sebelumnya, tapi kita renungkan lagi. Jadi di sini digambarkan, not all of us can do great things, but we can do small things with great love. Itu dari Ibu Teresa ya. Tidak semua dari kita dapat melakukan hal besar-besar ya, tetapi kita dapat melakukan hal kecil dengan cinta yang besar. Saya kembali kepada Bunda Maria. Mencoba menyelami Bunda Maria dalam diri Bunda Teresa. Kalau kita membayangkan hati Bunda Teresa kepada Yesus, bukankah hati yang sama juga ada pada Bunda Maria, pada Yesus? Jadi di sini gambarannya, Ibu Maria tahu bahwa dia ibunya, tetapi dia tahu itu tidaklah sebanding dengan Yesus yang ia ikuti. Jadi di sini fokusnya bukan pada dia sebagai ibu, tapi Yesus sebagai juru selamatnya yang selalu ia pegang sebagai seluruh hidupnya. Dalam hal ini, cinta Ibu Maria kepada Yesus itu tidak lagi cinta yang berkaitan dengan ibu dan anak, tetapi cinta seorang murid kepada gurunya, cinta seorang hamba kepada tuannya, cinta seorang manusia kepada Tuhannya, cinta seorang manusia dengan segala kekurangan dan kelemahannya kepada Tuhan Yesus yang menjadi tumpuannya. Kesetiaan Ibu Maria menjadi dasar ia terus mengikuti Yesus karena dia tahu semua yang ia hidupi itu hanya menjadi bermakna dan sangat besar maknanya bila ia selalu ada bersama Yesus. Nah, apa yang kita dapat pahami dengan cinta yang dalam pada Yesus itu persis yang kita temukan juga dalam diri Ibu Teresa. Jadi saya sini membuat suatu tidak berbandingan Bapak Ibu ya, tapi paralel ya Bapak ya. Kalau kita melihat Ibu Teresa kepada Yesus, itulah juga Ibu Maria kepada Yesus. Kalau kita lihat bagaimana devosinya yang besar kepada Tuhan Yesus, tentu itulah juga yang kita dapat temukan dalam diri Ibu Maria. Maka di sini teladan Ibu Maria itu menjadi inspirasi bagi banyak wanita dan banyak ibu. Dan salah satunya Ibu Teresa. Tentu yang membuat Ibu Maria menjadi teladan pertama-tama karena perjumpaan dengan Yesus secara personal. Dan ketika berjumpa dengan Yesus secara personal, maka kita semakin menemukan banyak peristiwa dalam hidup ini yang membuat kita semakin mencintai Tuhan. Nah, kalau kita banyak merenungkan kata-kata Ibu Teresa, bukankah kata-kata itu ungkapan dari suatu pengalaman pribadi yang memberikan banyak sekali inspirasi bagi banyak orang, yang sebenarnya itu hal yang sederhana. Jadi kalau Ibu Teresa dari Kalkuta mengatakan not all of us can do great things, saya yakin juga Ibu Maria juga melakukan yang sama. Jadi kesetiaan kepada Yesus itulah yang membuat kita semakin mampu berkarya, berkata-kata dengan bahasa Yesus. Maka Bapak Ibu, sudah saatnya Bapak Ibu pun menjadi pewarta. Ya. Karena apa? Setiap Jumat kita kan membuat renungan. Ya. Dan setiap Jumat kita juga mendalami setiap renungan. Maka tidak ada lagi hal yang perlu dikhawatirkan dengan mengatakan apapun, karena yang mengatakan itu bukan kita, tetapi hati yang selalu tersentuh oleh Tuhan.
Maka kita bisa lihat Bapak Ibu ya, apa yang kita katakan dan apa yang kita alami. Nah, kalau kita lihat di sini, berbagi sampai sehabisnya itulah Yesus. Nah, disinilah juga Bunda Maria. Sekali pilih Yesus, selamanya bersama Yesus, dalam arti apa? Ia selalu memberikan seluruhnya untuk Tuhan. Maka di sini hidup dalam kasih adalah juga bagian bagaimana dia menyerahkan dirinya untuk kita. Jadi, saya menggambarkan Ibu Maria itu mempersembahkan hidupnya untuk Yesus juga sama dengan ia menyerahkan dirinya untuk Yesus. Sebagaimana Yesus menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban. Buah dari suatu persembahan adalah keberanian. Dan ini yang selalu juga kita lihat dalam diri Ibu Teresa. Semakin kita memberikan diri kepada Tuhan, semakin kita berani melangkah. Semakin kita memberikan diri pada Tuhan, semakin kita berani lompat. Semakin kita memberikan diri pada Tuhan, semakin kita berani untuk bergantung pada Tuhan. Dan ini suatu kesetiaan yang, teladan kesetiaan yang menginspirasi Ibu Teresa, karena Ibu Teresa juga mengalami jalan-jalan kekeringan dalam hidupnya yang ia persembahkan sebagai bukti bahwa ia tetap setia di samping Yesus. Mari kita lihat apa yang Ibu Teresa alami dengan video singkat yang biasa juga saya gunakan untuk pertemuan di sini. Ini adalah momen yang terindah menurut Ibu Teresa, yaitu bertemu dengan John Paul II. Ia mempunyai cinta yang luar biasa. Ini dua santo yang menginspirasi tentang cinta yang mengarah kepada Yesus. Saya mengambil video ini untuk menunjukkan kepada Bapak Ibu. Cinta kepada Yesus itu menyatukan kita dengan orang lain. Cinta kepada Yesus itu membuat kita berjumpa dengan orang lain. Entah dia sebagai pimpinan, entah dia sebagai anggota. Ya, ini adalah tempat yang membawa kesaksian tentang cinta utama. Anda bagaimana dua orang disatukan dalam Yesus, sungguh saling mengasihi, saling mencintai, karena disitulah dasar yang paling membuat orang mencintai Allah itu, membuat kita mencintai yang lainnya, mencintai semuanya. Hai Bapak Ibu, saya kembali ya. Nah, kalau kita melihat kembali cinta kita pada Tuhan, bukankah cinta itulah yang membuat kita sekarang ada di sini? Kita saling merasakan kedekatan, kemudahan untuk bercerita, dorongan untuk juga bangkit bersama. Dan seperti kalau kita mendengarkan sharing-sharing dari semuanya, sharing yang menguatkan, karena itu berupa love in action ya Bapak Ibu ya. Dan kata-kata love in action ini menjadi sangat penting ketika kita bertindak karena cinta gitu ya. Bukan kita bertindak karena kebutuhan. Pada umumnya orang bertindak karena kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan dicintai, kebutuhan dikasihi, kebutuhan untuk dipahami. Jadi orang bertindak karena ada suatu kebutuhan. Tapi dalam konteks ini, dalam konteks kita meneladani kesetiaan Ibu Maria pada Yesus, kita bertindak karena kita didorong oleh energi yang besar yang lahir dari dalam diri kita, dari hati kita, untuk memberikan hidup kita. Maka di sini bukan kebutuhan, tapi perutusan. Bukan kebutuhan, tetapi suatu kesediaan hati untuk memberikan kepada Tuhan lewat apa yang kita lakukan setiap hari. Kata-kata Ibu Teresa, we don't need to, kita tidak melakukan hal-hal besar, tapi hal-hal sederhana dengan cinta yang besar. Maka love in action menjadi begitu kuat sekali ketika cinta yang besar itu sudah menggerakkan kita untuk datang kepada siapa.
saya sedikit sharing Bapak Ibu ya. Untuk sampai kepada ke sana, tentu kita butuh proses yang panjang. Tentu proses pertobatan. Dan proses pertobatan itu berupa apa? Yaitu berupa kita semakin rendah hati bahwa setiap yang terjadi ini bukanlah tentang saya, tapi tentang Tuhan. Saya baru pulang dari Tum Pastoral KAC di Renata, Senin, Selasa, Rabu kemarin. Lalu pembicaranya adalah Romo Kristianto OFM dan satu bapak, yaitu dari Muhammadiyah, Pak Sukidi. Saya itu tergoda untuk mengkritik dia di awal. Jadi waktu dia cerita dia di awalnya, dia tidak membawa apapun, Bapak Ibu. Tidak membawa PowerPoint, tidak membawa apapun. Terus di awal dia hanya mengatakan, para Romo, saya itu tidak bisa ngomong gitu ya. Saya paling ngomong cuma 15 menit, 30 menit. Nanti waktu sebelumnya untuk sharing aja Bapak Romo ya. Saya malah pengen belajar dari para Romo. Itu luar biasa. Di awal saya tergoda untuk mengkritik dia. Ya. Apa yang menggoda saya? Yaitu mulai pikiran dan perasaan ya. Orang ini jauh-jauh, kita juga jauh-jauh, kok cuma ngomong seperti itu. Jadi di awal tuh tidak kelihatan dia intelektual ya. Dia hanya cerita soal ini dan itu. Tapi dalam proses ketika para Romo boleh bertanya, wow, luar biasa Bapak Ibu, anunya apa cara berpikirnya dan cara melihatnya. Dia seorang Muslim Muhammadiyah, lulusan Harvard dan banyak nulis di Kompas juga dan sering dijuluki sebagai reinkarnasi dari Cak Nur ya. Satu hal yang ditanyakan oleh para Romo dan dia jawab dengan sangat jelas. Kita tuh tidak netral gitu. Ketika kita memilih Yesus, kita tidak netral. Kita tidak dapat juga membiarkan hal-hal yang melawan Yesus dikompromikan. Jadi, ya itu kasih. Dan ini luar biasa. Dan dia mengatakan tentang Paus Fransiskus. Paus mengatakan, memberi makan kepada orang banyak itu baik. Tetapi lebih baik memberi pekerjaan kepada orang miskin. Jadi di sini dia melihat empowering ya, jadi suatu upaya untuk memberdayakan, bukan memperdayakan, tapi memberdayakan orang untuk bangkit dan berdiri. Nah, Pak Sukidi ini orang sederhana, menurut saya orang yang tidak banyak mata, tapi apa yang ia alami di dalam pikiran dan perasaannya itu menunjukkan kebesaran dirinya dalam kerendahan hatinya. Maka setelah itu saya merasa menyesal ya, menyesal dalam arti saya udah punya prejudis ya. Dia datang jauh-jauh untuk apa? Karena hampir 15 menit dia nggak ngomong apa-apa. Tapi setelah masuk dalam pertanyaan, dia menunjukkan banyak hal yang luar biasa cara berpikir. Nah, kembali kepada Ibu Maria, kesetiaannya. Ibu Maria pun juga orang sederhana. Kalau ditanya apa pekerjaannya paling gosok, apa pekerjaan paling masak. Tetapi ketika dia ditanya dengan hatinya tentang Yesus, pasti dia akan bicara banyak tentang Yesus. Ketika hatinya dikondisikan untuk bercerita tentang Yesus, dia pasti akan menceritakan kebesaran Yesus yang luar biasa. Di luar pemahaman kita. Orang yang sederhana, tetapi karena cintanya yang besar, dia dapat mengatakan apapun tentang Yesus. Dan itulah kesetiaan yang selalu Ibu Maria tunjukkan dalam kesederhanaannya. Dan inilah yang juga Ibu Teresa jalani dalam kesederhanaannya. Jadi kalau saya melihat kedua tokoh ini, Ibu Maria dan Ibu Teresa, dan juga apa yang kita lihat dalam video-videonya, kegembiraan dia ketika bersama Paus Yohanes Paulus II, dia menemukan dalam kesederhanaan persahabatan, hanya karena Yesuslah mereka menjadi seorang orang yang memberikan dampak besar kepada banyak orang. Demikian Bapak Ibu, masukan dari saya. Semoga kita dalam kesederhanaan tetap mempunyai cinta besar kepada Tuhan yang selalu yang terbakar ya. Mungkin suatu saat Tuhan akan memakai kita, membakar orang lain dengan apa yang kita alami sebagai cinta besar kepada Tuhan. Tetapi ketika waktunya belum tiba, ya kita sederhana lagi.
Saya mau menutup dengan sharing saya dalam setahun ini menemani orang muda, Bapak Ibu. Selalu geleng-geleng kadang-kadang. Kalau mulai dari awal kita tidak punya apapun ya, tapi sekarang mereka datang dengan apa ya, mencintai Wisma dengan gembira, dan sekarang berbagai macam kampus juga saling bertemu ya satu sama lain. Tidak ada lagi batas atau tidak ada lagi dari mana. Kalau mereka ke kampus, mereka miliknya masing-masing kampus. Tapi ketika di sini, mereka melebur menjadi satu. Saya membayangkan cinta yang besar yang ada dalam diri mereka itu sedang terbakar ya, untuk mencari Tuhan lewat persahabatan. Maka terima kasih kepada semuanya yang selalu mendukung kami ya. Jujur saya juga terima kasih kepada KKIT, khususnya lewat Wisma WSB ya, yang selalu mengirim beras untuk kami. Dan ternyata dengan beras itu sekarang setiap hari anak-anak mencari makan biasanya dengan harga 5.000 ya. Dan itu luar biasa karena sentuhan-sentuhan mereka sebagai orang muda datang karena kebutuhan. Tapi saya berharap suatu saat mereka datang dengan cinta yang besar untuk berbagi hidup. Maka semoga dengan cara ini mereka suatu saat akan menjadi besar dengan cinta yang besar, berbagi hidup untuk Tuhan. Memang awalnya datang karena kebutuhan, tapi suatu saat pasti Tuhan akan memakai mereka dengan cintanya yang besar, dengan jiwa besar untuk apa yang Tuhan mau bagi dalam hidup mereka. Demikian Pak Winadi, saya kembalikan kepada Pak Winadi.